Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 24 Januari 2022, di mana kita memperingati Santo Fransiskus Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, asa dan tujuan hidup kami, demi keselamatan sesamanya, Uskup Santo Fransiskus dari Sales menyesuaikan diri dengan setiap orang. Semoga kami mengikuti teladannya, selalu menyatakan cintamu yang lemah lembut serta memperhatikan kepentingan semua saudara kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan Pengatara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika sebuah rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Lagi-lagi nyinyir. Itulah generasi iri hati. Bukan generasi yang kerja, tapi ingin mendapatkan fasilitas dari perpuluhan, lalu mengelabui banyak orang. Cari akal ini itu, yang penting mendapatkan kenikmatan dunia, merasa aman dan nyaman dengan situasi yang dibuat. Tetapi ternyata itu mengelabui umat. Maka kehadiran Yesus itu menggoncangkan orang-orang yang malas tadi. Orang-orang yang menikmati perpuluhan. Orang-orang yang menikmati dengan cara penipuan-penipuan terselubung berkedok agama. Dan ini tentu saja dikritisi oleh Yesus. Maka ketika Yesus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan orang-orang buta, lumpuh, orang sakit gratis, meradanglah mereka. Maka lalu apa yang dikatakan? Dia itu kerjasama dengan Beelzebul, kepala setan. Maka tidak heran ini sembuh, itu sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Tetapi apa kata Yesus? Yesus tidak marah, tetapi Yesus menerangkan satu hal, apa sifatnya setan. Sifatnya setan itu iri hati dan dengki. Maka kalau dilihat kejatuhan pada awalnya adalah apa? Setan itu kan makhluk ciptaan Tuhan,
sebagai malaikat namanya Lucifer. Tapi lalu dia setelah diciptakan merasa iri hati pada sang penciptanya. Maka kemudian dia melawan. Karena dosa iri hati tadi dibawa karena dia adalah sumber iri hati. Nah, kalau ada orang yang suka iri hati tadi gampang dipanas-panasi, dia iri hati berantem. Nah, itulah sifatnya setan. Tetapi dalam terang Roh Kudus, dia bagaimana? Diusirnya dengan caranya sendiri, halus. Itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah masuk dalam zona Yesus yang merasa aman, karena apa? Roh Kuduslah yang selalu melindungi kita. Maka kita tidak boleh kurang ajar sama Roh Kudus yang menjadi payung kehidupan kita ini. Ini yang ditekankan oleh Injil Markus. Yang kedua, tipikal iri hati itu harus dibuang. Karena itu merupakan kejahatan. Orang yang iri hati tidak mau bekerja apa-apa, hanya melihat orang mengintai saja. Tapi tidak pernah berpikir kreatif dan inovatif. Coba jadilah orang yang berpikir kreatif dan inovatif. Banyak yang bisa kita kerjakan dalam pelayanan kita. Jangan duduk-duduk saja, tunggu orang datang, tunggu jam makan. Lalu orang sudah bawa makan, kita tes lagi, kurang ini, kurang itu. Padahal kita tidak pernah mau berkumpul. Artinya apa? Kita dikuasai oleh kegelapan dengan kemalasan, dengan kesombongan karena sudah punya tempat yang aman dan nyaman. Mau dihormati orang, bukan mau melayani. Karena itu pelayanan kasih perlu bagi kehidupan kita. Dan Yesus melayani dengan penuh kasih. Maka hasilnya adalah sangat luar biasa. Tapi mereka yang berada di lingkungan kegelapan tadi hanya melihat dan mencela. Semoga mentalitas ini tidak ada dalam keluarga kita. Kita buang jauh-jauh mentalitas ini dan kita ambil semangat Yesus yang kreatif, inovatif, penuh cinta kasih, penuh belas kasih, dan setia kepada Bapa. Semoga hal ini memotivasi kita untuk hidup kita selanjutnya, sehingga hidup kita merasa aman dan nyaman, seperti yang dilakukan oleh Santo Franciscus de Sales. Nah, siapakah orang ini? Franciscus Sales berasal dari kastil keluarga di Perancis, di Savoy, yang lahir 21 Agustus 1567, 3 abad yang lalu. Keluarganya kaya raya, pendidikan juga tinggi. Dan dia dalam usia 24 tahun telah meraih gelar doktor hukum. Dia bekerja keras untuk masyarakat. Di dalam hatinya Franciscus mendengar adanya suara panggilannya, kemudian berusaha menceritakan kepada keluarga, dan sang ayah cukup kecewa. Kan dia adalah tonggak hidup keluarga selanjutnya. Namun dengan hati yang teguh, dia menjadi imam dan kemudian menjadi seorang uskup. Apa tugasnya sebagai uskup? Sebagai ahli hukum, dia membuat struktur di keuskupannya, struktur organisatoris, ya, uskup dengan para imam dengan umatnya. Lalu bagaimana membuat MOU, ya, perjanjian antara satu dengan yang lainnya. Dia buatkan job deskripsi, tugas-tugas sebagai uskupnya, ketikjennya, lalu dewan konsultoresnya, para imamnya, pastor-pastor paroki, dan juga pastor-pastor non-parokial. Bagaimana dia membuat perjanjian dengan kongregasi-kongregasi yang ada, supaya bisa bekerja sama dan ada acuannya sehingga bekerjanya dengan enak dan santai. Dia juga bagaimana memberikan sinode, pertemuan para imam bersama dengan para umatnya untuk melihat jalan dan langkah ke depan, membuat langkah-langkah 5 tahun
program 5 tahun lalu dilaksanakan per tahun. Seperti gereja Denpasar ya, gereja dalam kontekstual ya, pada masa ini. Sehingga Santo Fransiskus de Sales dikenal sebagai orang yang betul membenahi keuskupannya secara administratif. Bagaimana tanah-tanahnya dibuatkan hak miliknya dan sebagainya dan seterusnya. Semuanya dicatat, ada diary dan sebagainya. Dan setiap kali memeriksa ke paroki-paroki, entah buku diary, agendanya, program-programnya, keuangannya, lalu kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, lalu peluang-peluang yang ada, dan juga bagaimana kehadiran umat, terutama keluarga dalam paroki yang memberikan warna tersendiri. Inilah hebatnya Santo Fransiskus dari Sales. Ya. Maka lalu ada juga universitas di Manado namanya Fransiskus de Sales, Salesian. Ya. Lalu, saudaraku terkasih, itulah semangat Santo Fransiskus Sales ya, yang luar biasa untuk gereja pada waktunya. Santo Fransiskus Sales, doakanlah kami. Amin.